Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Telaah Kurikulum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai kurikulum dan wawasan pendidikan. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama, dari kelas 2A Pendidikan Matematika, ada saya sendiri atas nama Nipututika Artini dengan NIM 21130111033 bersama rekan saya, Ida Ayu Idira Kusuma Dewi dengan NIM 21130111080. Selanjutnya dari kelas 2B Pendidikan Matematika atas nama Ida Bagus Kade Adiatma dengan NIM 21130111045 bersama rekannya Nila Putu Ayu Intan Suarningsih dengan NIM 21130111028. Selanjutnya dari kelas 2C Pendidikan Matematika atas nama Niputu Nia Cipta Dewi dengan NIM 21130111075 bersama rekannya Dewa Madewi Kanjan TK Hardika dengan NIM 21130111094. Selanjutnya dari kelas 2D Pendidikan Matematika atas nama Merin Ika Nur Aldalia dengan NIM 21130111049 bersama rekannya Ika Wahyu Kesayana dengan NIM 21130111026. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenai konsep dasar kurikulum. Yang kedua, mengenai kedudukan kurikulum. Yang ketiga, mengenai organisasi kurikulum. Yang keempat, mengenai evaluasi kurikulum. Yang kelima, mengenai konsep dasar wawasan pendidikan. Dan yang terakhir, mengenai hubungan kurikulum dengan wawasan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari kurikulum dan apa itu definisi dari wawasan pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dari kurikulum. Definisi kurikulum adalah salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kurikulum berisi rencana tujuan, materi pembelajaran, serta cara mengajar agar tercapai target yang baik. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu fungsi pendidikan secara umum atau Common and General Education. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu fungsi suplementasi atau supplementation, yaitu setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat maupun perbedaan bakat. Yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu fungsi keahlian atau specialization. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Yang kedua yaitu wawasan pendidikan. Wawasan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu wawasan dan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wawasan dengan kata dasar wawas atau mewawas yang berarti meneliti, meninjau, memandang, dan mengamati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan dengan kata dasar didik berarti memelihara dan memberi ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan pendidikan merupakan wawasan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang berkenan dengan cara meneliti, meninjau, memandang, dan mengamati, serta cara bersikap yang lebih umum yang dimiliki setiap guru di dalam menghadapi tugas-tugasnya dalam arti yang lebih mendasar yaitu seperti wawasan dalam hal belajar mengajar. Wawasan pendidikan bertujuan untuk menjadi pedoman dasar bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu mendidik dan mengajar. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian etimologis kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari
Dan kurere yang mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start ke garis finish. Selanjutnya ada pengertian terminologis kurikulum. Istilah kurikulum dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum. Yang pertama, kurikulum as subject matter, yang artinya kurikulum sebagai kombinasi atau kumpulan bahan materi pembelajaran. Yang kedua, kurikulum as experience, yang berarti kurikulum sebagai seperangkat pengalaman yang direncanakan sehingga mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum as intention, yang berarti kurikulum sebagai suatu program yang terencana, mempunyai tujuan, sasaran, dan evaluasinya. Dan yang terakhir, kurikulum as cultural reproduction, yang artinya kurikulum sebagai refleksi suatu budaya masyarakat tertentu. Konsep dasar kurikulum yaitu konsep yang bervariasi dan berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Nah, menurut Sutrisno ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi. Nah, kurikulum sebagai substansi atau rencana atau rancangan sebagai rencana kegiatan belajar atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem bagian dari persekolahan, pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kurikulum sebagai terapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan para ahli di bidang kurikulum atau pendidikan dan pengajaran. Nah, menurut Zainal Arifin ada 4 konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum ideal. Nah, kurikulum ideal adalah suatu kurikulum yang berisi suatu yang baik, suatu yang diharapkan, dan suatu yang dicita-citakan. Yang kedua ada kurikulum nyata, yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, kurikulum nyata atau aktual ini sejatinya sama dengan kurikulum ideal, tetapi sekurang-kurangnya mendekati kurikulum ideal. Yang ketiga ada kurikulum tersembunyi, yaitu sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif. Biasanya pengaruh ini berasal dari pribadi guru, peserta didik itu sendiri, atau bahkan suasana pembelajaran. Kurikulum tersembunyi terjadi ketika berlangsungnya kurikulum ideal atau kurikulum nyata. Nah, kurikulum tersembunyi ini bersifat kompleks, suka diketahui dan suka dinilai. Kemudian yang terakhir ada kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran adalah 2 istilah berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kurikulum menunjuk pada suatu program yang bersifat umum untuk jangka lama dan tidak dapat diselesaikan pada jangka pendek. Kemudian pembelajaran bersifat nyata, bersifat khusus dan dapat diselesaikan saat itu juga. Pembelajaran adalah implementasi kurikulum secara nyata dan bertahap untuk menuntut peserta didik secara aktif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kedudukan kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan utama dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum memusatkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa 18, memegang peranan penting dalam suatu sistem pendidikan. Dengan demikian, perubahan dan pembaruan kurikulum harus mengikuti perkembangan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan menghadapi tantangan yang akan datang, serta menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan kurikulum dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana. Kurikulum didefinisikan sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, kurikulum sebagai jantung pendidikan. Semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan dalam kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai pengontrol. Kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas, apalagi jika tidak ada kurikulum sama sekali, maka kehidupan pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi yang maksimal. Yang kelima, kurikulum sebagai sosok.
Kurikulum adalah sosok yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, dan dikembangkan. Kurikulum sebagai jawaban. Kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai alat membangun. Kurikulum merupakan alat untuk membangun kehidupan masa depan yang menempatkan kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan rencana pengembangan dan pembangunan bangsa sebagai dasar untuk mengembangkan kehidupan di masa depan. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Organisasi kurikulum. Sebelum merujuk pada bagian-bagiannya, kita harus tahu apa itu organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid yang merupakan suatu dasar yang sangat penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Organisasi kurikulum dapat dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran, kurikulum gabungan, dan kurikulum terpadu. Yang pertama, ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. 2. Tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. 3. Hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. 4. Tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para siswa. 5. Bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Selanjutnya terdapat kurikulum gabungan yang mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbagai mata pelajaran yang dikorelasikan satu dengan yang lainnya. 2. Sudah dimulai dengan adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, kendati pun tujuannya masih penguasaan pengetahuan. 3. Sudah mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa meski pelayanan terhadap perbedaan individual masih terbatas. 4. Metode penyampaian penggunaan metode korelasi meski banyak yang menghadapi kesulitan. 5. Meski guru masih memegang peran penting, namun aktivitas siswa sudah mulai dikembangkan. Selanjutnya, yang terakhir terdapat kurikulum terpadu, yang mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. 2. Pelajaran bertitik tolak dari core subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. 3. Berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan. 4. Sistem penyampaian bersifat terpadu. 5. Guru berperan selaku guru bidang studi. Baik, di sini akan melanjutkan memaparkan materi mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan tahapan akhir dari penilaian dan pengukuran yang mempunyai unsur pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, perbaikan program, yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tujuan dari evaluasi kurikulum yang pertama yaitu perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, di antaranya pemerintah, orang tua, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang ketiga, yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, yaitu apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Dilihat dari pelaksanaan dan tujuannya, evaluasi kurikulum dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar wawasan kependidikan. Wawasan kependidikan adalah wawasan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang berkenaan dengan cara memandang serta cara bersikap yang lebih umum yang dimiliki setiap guru di dalam menghadapi tugas-tugasnya. Dalam arti yang lebih mendasar, yaitu seperti wawasan dalam hal belajar dan mengajar. Dengan demikian, guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan menguasai berbagai strategi belajar, sehingga pengetahuan dan keterampilan tersebut dengan mudah ditangkap oleh peserta didik. Wawasan kegiatan belajar mengajar bagi guru akan memberikan perspektif yang lebih umum, berkonsep, dan bersifat kontekstual. Pilihan nilai serta nilai asumsi filosofis dan politis yang melandasi praktek yang ada maupun usaha-usaha perbaikan. Seorang guru harus memahami hakikat pendidikan karena seorang guru harus mampu melihat pendidikan sebagai suatu proses sekaligus sebagai tujuan. Dan guru harus mampu menjalankan tugas dan perannya dalam mendidik manusia menjadi manusia yang seutuhnya atau memanusiakan manusia secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam proses belajar dan mengajar, seorang guru harus dapat merangsang siswa agar yang pertama, siswa mampu mengeluarkan kemampuannya. Lalu yang kedua, pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru mampu diserap oleh siswa. Lalu yang ketiga, sikap siswa dapat tercermin sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang guru. Lalu yang keempat, siswa mampu mengeksplor bakatnya secara optimal. Lalu yang kelima, siswa mampu memahami pelajaran dan mampu memecahkan masalah pelajaran dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengeluarkan pendapat atau memperlihatkan cara pandangnya terhadap suatu hal. Nah, pentingnya mempelajari wawasan kependidikan bagi seorang guru, yaitu diharapkan dapat memberikan asumsi-asumsi yang merupakan pertanyaan yang dianggap benar dan menjadi dasar bagi seorang guru dalam memandang, menyikapi, serta melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, setiap guru harus melaksanakan tugasnya dalam konteks kependidikan. Dengan demikian, wawasan kependidikan bagi seorang guru diharapkan dapat dikerjakan, ditindaklanjuti oleh setiap guru agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, khususnya dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang keenam tentang hubungan kurikulum dan wawasan pendidikan. Dalam mendukung perwujudan pendidikan di Indonesia yang baik, biasanya terdapat kurikulum. Hal ini sudah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan sesuai kurikulum, seorang guru memerlukan wawasan pendidikan dan memusatkan perhatiannya dan cara bersikap dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat mendasar. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Untuk menyiapkan suatu kurikulum dengan baik, guru harus memiliki standar inti meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seorang guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa yang menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuannya berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Dari saya, sekian, terima kasih. Baik, berdasarkan pemaparan materi kami tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah materi pendidikan yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Wawasan pendidikan adalah wawasan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memusatkan perhatiannya dalam menghadapi tugas-tugasnya, yaitu seperti wawasan dalam hal belajar mengajar. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan sesuai kurikulum, seorang guru memerlukan wawasan pendidikan dalam menghadapi tugas-tugasnya yang bersifat mendasar, sehingga dapat kami simpulkan bahwa pendidikan berfungsi menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya melalui kurikulum yang diterapkan dengan berlandaskan ajaran wawasan pendidikan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kami. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.